Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini gue mau bahas tentang Pulau Cocos nih, yang mana pulau ini milik Australia cuy. Tetapi mayoritas pulau ini nih dihuni oleh keturunan campuran dari Indonesia men, yaitu Jawa dan juga Melayu. Nah, kalau kalian masih ingat nih dulu ya kan, sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu nih, viral banget tuh berita tentang Pulau Cocos ini atau Kepulauan Kiling ini men. Ya karena militer Amerika Serikat tiba-tiba aja mendirikan pangkalan militernya di pulau ini cuy. Dan masyarakat Indonesia waktu itu menduga tujuan Amerika mendirikan pangkalan tersebut buat mengawasi Indonesia men. Ya gimana gak curiga ya kan, ternyata pulau ini kan sebenarnya lebih dekat dengan teritorial Indonesia men. Bahkan waktu itu pemerintah Indonesia mengirim surat protes tuh kepada pemerintah Australia dan juga Amerika ini ya kan. Ya karena pembangunan pangkalan militer Amerika di Pulau Cocos ini men. Ini nih negara satu ini tuh emang kayak gimana ya, bener-bener ya kayak gimana, pangkalannya nyebar aja ke seluruh dunia. Ya usut banyak usut nih. Tujuan dibangunnya pangkalan militer Amerika Serikat ini di Kepulauan Cocos ini ya kan. Ini nih untuk mengantisipasi adanya isu-isu strategis terutama keamanan dan pertahanan kawasan Asia Tenggara men. Ya seperti sengketa Laut Cina Selatan dan perkembangan isu terorisme di Asia Tenggara men. Bahkan baru-baru ini dikutip dari Zona Jakarta, Amerika lagi-lagi akan membangun pangkalan militernya. Gila kan? Bangun lagi di pulau ini untuk mengepung Cina. Ya kalian udah tahu sendiri lah ya, Cina sama Amerika ini kan dari dulu emang kayak perang dagang gitu cuy. Dengan membangun pangkalan ini nih, Amerika akan memiliki pusat komando militer dari berbagai arah yang mengepung Cina. Ya selain itu nih, pangkalan ini juga bisa memonitor Korea Utara yang terus mengembang senjata nuklirnya cuy. Sampai-sampai Cina mengatakan kalau Amerika ini terlalu ikut campur dalam urusan wilayah orang lain. Ya bener kan yang kata gue tadi nih, ya negara satu ini emang bener-bener sih. Ya pantas saja sih Cina mengatakan itu ya, karena emang pangkalan Amerika ini udah nyebar di Asia ini cuy, seperti di Guam, Jepang, Taiwan, bahkan Filipina. Nah bahkan Amerika ini menempatkan pos militernya di Papua Nugini cuy, dan Timur Leste. Nah belum lagi ikut campurnya di konflik Timur Tengah ya kan. Ya pantas aja sih negara satu ini dicap sebagai negara paling ikut campur di dunia. Ya meskipun Kepulauan Cocos ini milik Australia sih ya, tetapi secara kultur dan juga budaya nih, mayoritas penduduk Pulau Cocos ini sebenarnya jauh lebih mirip Indonesia men. Ya bahkan bahasa utama Pulau Cocos ini pun bahasa Melayu. Ya meskipun ada juga tuh yang memakai kayak bahasa seperti bahasa Inggris dan juga Spanyol, ya kayak gitu ada. Ya jadi ya lebih mirip Indonesia ya kan. Ya lalu gimana sih awalnya kenapa keturunan campuran Jawa dan Melayu ini nih bisa berada di pulau ini men? Dan kenapa juga nih pulau ini milik Australia ya kan? Ya Kepulauan Cocos ini atau Kiling ini sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu Pulau Kiling Utara dan juga Pulau Kiling Selatan. Nah, untuk Pulau Kiling Selatan terdapat banyak pulau-pulau kecil tuh, yaitu sebanyak 26 pulau. Nah, sedangkan Pulau Kiling Utara cuma satu aja tuh, Pulau Cocos ini. Pertama kali ditemukan oleh Kapten William Kiling pada tahun 1609. Nah, ketika dia sedang melakukan kerjasama dengan perusahaan Hindia Timur men, yaitu Britania atau perusahaan dagang milik Inggris di Asia, yang mana pada waktu itu yang mengharuskan Kapten Kiling ini berlayar melalui Samudra Hindia. Dan waktu itu juga Pulau Cocos ini masih belum ada penghuninya men. Ya bahkan ketika pertama kali Kapten Kiling ini menemukan Pulau Cocos ini, Kapten Kiling ini tuh tidak tertarik gitu cuy untuk berlayar atau bahkan sekedar mampir ke pulau tersebut ya kan. Ya sampai abad ke-19, beberapa ratus tahun setelah penemuan pulau ini, tepatnya pada tahun 1805, seorang hidrografer yang berasal dari Inggris yaitu James Herschberg yang datang ke Pulau Kiling ini untuk pemetaan Kepulauan Kiling ini men. Dan dengan pemetaannya ini juga nih, James menamai pulau ini dengan nama Cocos Kiling Island, yang mana nama Cocos itu diambil dari
pulau ini sendiri yang banyak sekali pohon kelapa. Dan nama Keeling yang diambil dari penemu pertama pulau ini tadi ya kan, yaitu John William Keeling. Dan beberapa tahun setelah pemetaan ini, seorang pedagang laut asal Skotlandia yaitu Kapten John Clunies Ross melakukan perjalanannya ke India nih untuk berhenti sementara di Pulau Cocos ini men. Bahkan Kapten Ross ini menancapkan bendera Britania Raya untuk suatu hari nanti kembali lagi ke Pulau Cocos ini dan menempati pulau tersebut bersama keluarganya men. Dan pada tahun 1826 seorang warga Inggris yaitu Alexander Hare memanfaatkan kepulauan Keeling ini yang saat itu masih belum berpenghuni ya sebagai tempat kerja produksi daging kelapa atau juga bisa disebut kopra kelapa. Nah, Alexander Hare ini mempekerjakan Clunies Ross dengan membawa 98 pekerja waktu itu yang berawal dari Indonesia men, yaitu dari Bali, Bima, Sulawesi, Madura, Sumbawa, Timur, Sumatera, Borneo, Malak, Penang, dan juga Jawa. Dan beberapa orang Papua dan juga Mozambik. Pulau Cocos ini memang banyak keturunan Indonesianya ya kan. Ya, orang pekerja-pekerjanya atau budak-budaknya aja banyak yang berasal dari Indonesia ya kan. Alexander Hare ini bersama saudara Clunies Ross bekerja sama tuh untuk memanen hasil kelapanya. Karena emang banyak banget kan kelapanya di pulau ini cuy. Nah, setahun kemudian John Clunies Ross memulai menetap di pulau ini yaitu pada tahun 1827. Dan Kapten Clunies Ross ini membawa 21 orang yang mana setidaknya 18 orang berasal dari Britania Raya dan 1 orang Jawa untuk memanen hasil kelapanya men. Dan karena kedatangan John Clunies Ross ini mengakibatkan konflik kekuasaan antara Clunies Ross dan juga Alexander Hare cuy. Ya gimana gak ribut ya kan. Orang sama-sama ingin menguasai hasil panen kelapanya sendiri nih. Sampai pada akhirnya Alexander Hare meninggalkan kepulauan Cocos ini cuy. Emang bener-bener ya kan orang-orang Eropa ini memperebutkan pulau yang bukan milik mereka gitu. Nah, setelah kepergian Alexander Hare ini, John Clunies Ross lah yang sepenuhnya menguasai pulau Cocos ini men. Nah, setelah tahun-tahun berikutnya nih, beberapa orang Eropa dan Indonesia ini nih didatangkan lagi tuh pada tahun 1829 dan tahun-tahun selanjutnya pun juga didatangkan bekerja dari Indonesia tuh sampai pada tahun 1886 Ratu Victoria yang waktu itu adalah ratu dari kerajaan Britania Raya dan juga Irlandia sekitar tahun 1837 sampai 1901 menghibahkan kepulauan Cocos ini selamanya pada John Clunies Ross men. Ya, kemudian John mendirikan pemukiman pertamanya di Pulau Christmas yang terletak 750 mil dari sebelah timur Pulau Cocos pada tahun 1888. Dan di saat itulah pulau ini semakin banyak penghuninya men. Ya, uniknya nih, semua pekerja Clunies Ross ini dibayar dengan mata uang bernama rupiah Cocos. Ya, ini sih sekilas namanya mirip sama mata uang rupiah India ya kan. Ya, uang rupiah Cocos ini nih uniknya nih diproduksi sendiri oleh Clunies Ross ini men. Dan hanya dapat digunakan di Pulau Cocos sendiri. Jadi ya gak bisa tuh dipakai di luar Pulau Cocos ini. Ya unik juga ya kan. Ternyata pada tahun 1836 ilmuwan terkenal asal Inggris yaitu Charles Darwin nih pernah datang ke Pulau Cocos ini nih untuk mempelajari sejarah alami kepulauan Cocos ini, yang mana penelitian ini untuk mendukung teorinya tentang bagaimana tuh atol terbentuk ya kan, yang Darwin terbitkan sebagai The Structure and Distribution of Coral Reefs. Nah, bagi yang nggak tahu atol itu apa, ya atol itu suatu pulau terumbu karang yang mengelilingi sebuah laguna atau seluruhnya nih. Ya, gue kasih contoh gambarannya nih. Ya, meskipun Pulau Cocos atau Keeling ini jauh dari benua Eropa, ya, tetapi pulau ini tuh ternyata pernah menjadi saksi bisu tuh pertempuran pada Perang Dunia Pertama, men. Antara kapal penjelajah Jerman yang bernama SMS Emden dengan kapal penjelajah milik Australia bernama HMAS Sydney, yang mana kapal Jerman yang waktu itu mendarat di Pulau Keeling Utara karena kerusakan kapalnya nih.
Dan di Pulau Kiling Utara inilah terjadinya pertempuran yang bernama Perang Kokos. Dan di Perang Dunia Kedua, pulau ini sangat penting tuh bagi pasukan sekutu seperti Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia ya kan, dan negara-negara lainnya ya kan. Ya karena setelah hampir berakhirnya Perang Dunia Kedua, 2 landasan terbang dibangun di Kepulauan Kokos ini men, dan 3 skuadron pengebom milik sekutu dipindahkan ke Pulau Kokos ini untuk melancarkan serangan pasukan Jepang di Asia Tenggara serta membantu dalam kemerdekaan Malaya dan juga Singapura. Nah, berarti awalnya pulau ini kan dikuasai oleh kerajaan Inggris ya kan. Nah, lalu gimana tuh? Kok bisa sekarang pulau ini atau Pulau Kiling ini milik Australia ya kan? Nah, setelah Perang Dunia Kedua nih tahun 1955, kerajaan Inggris mengubah status Kepulauan Kokos ini menjadi bagian dari Australia men. Nah, tetapi meskipun statusnya udah jadi milik Australia, ya keluarga Clunies Ross ini masih berkuasa tuh di sana. Ya, sampai pada akhirnya pada tahun 1978, Australia membeli semua tanah yang dikuasai keluarga Clunies Ross ini, men. Ya, dengan harga 6,25 juta US dollar. Dan saat itu Kepulauan Kokos ini secara resmi tuh jadi milik Australia. Namun uniknya, meskipun pulau ini menjadi bagian dari Australia ya kan, Kepulauan Kokos ini ternyata mempunyai bendera sendiri. Nah, untuk populasinya sendiri di tahun 2021 nih, ada sekitar 593 penduduk. Nah, dari total itu tuh ternyata semuanya pendatang men, dan mayoritasnya dari Melayu, yang mana mayoritas penganut agamanya adalah agama Islam. Nah, sama seperti di Indonesia tuh, bahkan budaya mereka pun juga mirip dengan budaya yang ada di Indonesia ini men. Ya meskipun campuran Melayu dengan Australia. Oke, sekian pembahasan gue kali ini. Terima kasih tuh udah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga share ke sebanyak-banyaknya nih. Gue Ferdinand Alfaruk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.